Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai revenue recognition sesuai PSAK dan IFRS. Perkenalkan, nama saya Febiola Amanda. Perkenalkan, nama saya Adi Mufid Juniarto. Perkenalkan, nama saya Nasya Fardiani. Perkenalkan, nama saya Raisya Tayara Putri. Fundamental of Revenue Recognition. Uh, Pentingnya revenue dan permasalahan pengakuan. Mengapa revenue itu penting? Salah satu ukuran utama kinerja keuangan perusahaan, revenue itu memberikan insight atas kinerja masa lalu dan prospek masa depan, menjadikan dasar penghitungan indikator lain seperti EBITDA, laba bersih, earning per share atau EPS. Karena itu diperlukan pedoman pengakuan revenue yang kuat. Terus permasalahan pengakuan revenue, sebagian besar transaksi sederhana langsung selesai saat terjadi. Namun beberapa transaksi kompleks itu sulit menentukan pengakuan revenue-nya. Contoh kasusnya itu seperti kontrak layanan perusahaan Vodafone. Paket bisa mencakup handset, free minutes, data dan SMS, broadband tetap, terus skema pembayaran bervariasi seperti diskon handset, biaya langganan lebih tinggi, upgrade gratis di periode berikutnya. Tantangannya, bagaimana mengalokasikan dan mengakui revenue dari berbagai komponen tersebut. Terus slide selanjutnya, menjelaskan perkembangan standar pengakuan revenue. Masalah standar sebelumnya itu ada dari standar IFRS, hanya memiliki satu standar utama, yaitu IAS 18, kurang panduan rinci. Terus untuk standar yang kedua itu ada USGAAP, lebih dari 100 standar terkait revenue. Terus sering tidak konsisten satu sama lain. Mencerminkan perbedaan antar dua standar ini, yang pertama dari IFRS itu menggunakan principle based. Kalau misalkan USGAP itu menggunakan rules based. Nah, solusinya itu standar konvergensi 2014 menerbitkan standar baru yaitu revenue from contract with customer. Tujuan standar baru tersebut untuk memberikan framework yang lebih kuat, meningkatkan komparabilitas antar entitas dan industri, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan, meningkatkan pengungkapan disclosure terkait jumlah, waktu, dan ketidakpastian revenue. Terus slide selanjutnya, menjelaskan standar IFRS 15 revenue from contract with customer menggunakan pendekatan aset liability, yaitu pendapatan diakui berdasarkan perubahan aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pendekatan ini lebih disiplin dibandingkan standar lama karena tidak hanya berfokus pada risk and reward, tetapi pada hak dan kewajiban yang tercipta dalam kontrak. Kontrak menjadi dasar utama karena menginisiasi transaksi pendapatan, menentukan jumlah imbalan atau consideration, menetapkan kewajiban masing-masing pihak. Fokus utamanya itu pengakuan pendapatan didasarkan pada perubahan hak dan kewajiban selama masa kontrak. Terus slide selanjutnya. Di sini ada contoh untuk kunci konsep mengenai revenue recognition. Terus slide selanjutnya. Di sini kita menjelaskan mengenai 5 step of revenue recognition. Standar IFRS 15 menetapkan bahwa pendapatan diakui melalui 5 langkah sistematis yang berfokus pada kontrak dengan pelanggan. Model ini memastikan bahwa pendapatan mencerminkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar imbalan yang berhak diterima entitas. Terus slide selanjutnya. Di sini kita menjelaskan mengenai step yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah pertama adalah memastikan bahwa suatu kontrak benar-benar ada dan memenuhi kriteria pengakuan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Suatu kontrak diakui jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, para pihak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, hak masing-masing pihak dapat diidentifikasi. Terus yang ketiga, syarat pembayaran dapat diidentifikasi. Terus yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial atau akan mengubah arus kas entitas.
Terus yang kelima, kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan yang menjadi haknya. Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka pendapatan belum dapat diakui berdasarkan kontrak tersebut. Terus yang slide selanjutnya, ini menjelaskan step yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Setelah kontrak diidentifikasi, entitas harus menentukan janji apa saja dalam kontrak yang merupakan kewajiban pelaksanaannya. Performa obligation adalah janji untuk mentransfer barang atau jasa yang dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang secara substansial sama dan memiliki pola transfer yang sama. Suatu barang atau jasa dianggap distinct jika pertama, pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara terpisah, dan yang kedua, janji untuk mentransfer barang atau jasa tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dalam kontrak. Langkah ini penting karena setiap performance obligation akan menjadi dasar pengakuan pendapatan secara terpisah. Terus slide selanjutnya, yang ketiga itu ada step yang ketiga, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan atau consideration yang diharapkan akan diterima entitas sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam menentukan harga transaksi, entitas harus mempertimbangkan yang pertama ada fixed consideration atau jumlah tetap, yang kedua ada variable consideration seperti diskon, bonus, rebate, dan penalti. Terus yang ketiga ada komponen pembiayaan signifikan seperti time value of money. Terus yang keempat ada non-cash consideration. Yang terakhir ada consideration payable to customer. Untuk imbalan variabel, perusahaan tidak hanya mengakui jumlah yang sangat mungkin, tidak akan mengalami pembalikan signifikan di masa depan. Langkah ini memastikan bahwa pendapatan yang diakui tidak overstate. Terus slide selanjutnya. Selanjutnya ada step keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi. Jika terdapat lebih dari satu performance obligation dalam kontrak, maka harga transaksi harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban berdasarkan stand-alone selling price relatifnya. Stand-alone selling price adalah harga jual normal jika barang atau jasa tersebut dijual secara terpisah. Jika harga tersebut tidak tersedia secara langsung, entitas dapat mengestimasi menggunakan yang pertama adjusted market assessment approach, terus yang kedua ada expected cost plus margin approach, terus yang terakhir ada residual approach dalam kondisi tertentu. Tujuan langkah ini adalah memastikan bahwa setiap kewajiban mendapatkan bagian pendapatan yang proporsional dan wajar. Terus slide selanjutnya. Selanjutnya menjelaskan step kelima, mengakui pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mentransfer kembali atas barang atau jasa kepada pelanggan. Transfer kendali dapat terjadi at a point in time atau pada waktu tertentu, misalnya saat barang diserahkan. Terus yang kedua ada overtime secara bertahap jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat secara simultan. Terus yang kedua, entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Terus yang terakhir, ada aset tidak memiliki alternatif penggunaan dan entitas memiliki hak atas pembayaran atas kinerja yang telah dilakukan. Jika diakui overtime, pendapatan diukur berdasarkan progress toward completion, misalnya menggunakan metode output atau input. Terus yang selanjutnya, di sini menjelaskan mengenai variable cost. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa bergantung pada peristiwa di masa depan. Peristiwa ini dapat berupa kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Dalam kondisi ini, perusahaan mengestimasi jumlah imbalan variabel yang akan diterima untuk menentukan jumlah pendapatan yang diakui. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode. Yang pertama ada nilai ekspektasi atau expected value yang merupakan jumlah bobot probabilitas atau jumlah yang paling mungkin atau most likely amounts dalam kisaran kemungkinan hasil. Pemilihan metode didasarkan pada pendekatan mana yang lebih baik dalam memprediksi jumlah imbalan yang menjadi hak perusahaan. Contohnya, Peak Body Construction Company mengadakan kontrak dengan pelanggan untuk membangun
gudang seharga $100 dengan bonus kinerja sebesar $50 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja berkurang 10% per minggu untuk setiap minggu setelah tanggal penyelesaian yang disepakati. Persyaratan kontrak serupa dengan kontrak yang pernah dikerjakan Peabody sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa pengalaman tersebut dapat memprediksi kontrak ini. Terus slide selanjutnya. Manajemen mengestimasi bahwa ada probabilitas 60% kontrak akan selesai pada tanggal penyelesaian yang disepakati. Probabilitas 30% selesai terlambat 1 minggu dan hanya probabilitas 10% selesai terlambat 2 minggu. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Peabody mencatat pengakuan pendapatan tersebut? Solusinya, harga transaksi harus mencakup estimasi manajemen mengenai jumlah imbalan yang menjadi hak Peabody. Manajemen telah menyimpulkan bahwa metode bobot probabilitas atau probability weighted method adalah pendekatan yang paling prediktif untuk mengestimasi imbalan variabel dalam situasi ini. Dan penghitungan itu on time 60% chance of $150, terus dikali $100 ditambah $50 dikali 1,0, jadinya $90. Terus kalau misalkan dia telat dalam waktu 1 minggu, itu menggunakan 30 chance of $145 dikali sama $100 ditambah $50 dikali 0,90. Hasilnya 43.500. Terus kalau misalkan dia telat dalam waktu 2 minggu, berarti 10% chance of $140 dikali sama $100 ditambah $50 dikali 0,80 yang hasilnya 14.000, dan hasilnya itu 147.500. Terus slide selanjutnya. Perusahaan hanya mengalokasikan imbalan variabel jika mereka yakin secara wajar akan berhak atas jumlah tersebut. Oleh karena itu, perusahaan hanya boleh mengakui imbalan variabel jika satu, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak serupa dan mampu mengestimasi jumlah pendapatan kumulatif, serta kedua, berdasarkan pengalaman tersebut, sangat kecil kemungkinan terjadinya pembalikan atau pembatalan pendapatan signifikan yang telah diakui sebelumnya. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan harus dibatasi atau constraint. Terus revenue constraint ini contohnya itu pada 1 Januari, Sera Company menandatangani kontrak 1 tahun dengan perusahaan Hornung untuk jasa manajemen aset. Sera menerima biaya manajemen triwulan berdasarkan presentasi aset yang dikelola. Selain itu, Sera berhak atas bonus insentif sebesar 20% dari imbal hasil dana yang melebihi indeks acuan tertentu pada akhir tahun. Terus slide selanjutnya. Sera mencatat kontrak ini sebagai satu kewajiban pelaksanaan tunggal karena jasanya saling terkait untuk mengakui pendapatan seiring berjalannya waktu. Sera menggunakan metode output. Sera sendiri sudah sering menangani kontrak serupa di masa lalu. Pertanyaannya, kapan Sera harus mengakui biaya manajemen dan bonus insentif terkait Hornung? Solusinya, Sera harus mencatat biaya manajemen setiap kuartal seiring dengan pelaksanaan jasa pengelolaan dana. Namun, Sera tidak boleh mencatat biaya insentif sampai akhir tahun. Meskipun Sera memiliki pengalaman dengan kontrak serupa, pengalaman tersebut tidak dapat memprediksi hasil kontrak saat ini karena jumlah imbalannya sangat rentan terhadap volatilitas pasar. Selain itu, biaya insentif memiliki variabilitas yang tinggi dalam jumlah kemungkinan imbalannya. Oleh karena itu, pendapatan terkait biaya insentif dibatasi atau tidak diakui sampai jumlah pastinya diketahui pada akhir tahun. Terus slide selanjutnya. Ini menjelaskan mengenai time value of money, nilai waktu uang. Perusahaan harus memperhitungkan nilai waktu uang jika kontrak mengandung komponen pendanaan yang signifikan. Jika transaksi penjualan melibatkan pendanaan, misalnya bunga yang terakumulasi atas pembayaran bertahap, nilai wajar ditentukan dengan mengukur imbalan yang diterima atau mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga implisit. Suku bunga implisit ini ditentukan dari yang pertama, suku bunga pasar untuk instrumen serupa dengan peringkat kredit yang setara, atau yang kedua, suku bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen ke harga jual tunai saat ini. Perusahaan akan melaporkan efek pendanaan ini sebagai pendapatan bunga. Terus yang selanjutnya,
Ada studi kasus mengenai extended payment terms. Pada 1 Juli 2022, SEK Industri menjual barang kepada Grand Company seharga $90. Sebagai imbalannya, SEK menjual tanpa bunga atau zero interest bearing notes berjangka waktu 4 tahun dengan nilai nominal sebesar 1.416.163. Harga pokok persediaan atau inventory cost barang tersebut dalam pembukuan SEK adalah sebesar $590. Pertanyaannya, berapa besar pendapatan yang harus dicatat SEK pada 1 Juli 2022? Terus berapa besar pendapatan yang harus dilaporkan terkait transaksi ini pada 31 Desember 2022? Slide selanjutnya. Di sini ada solusinya. Yang pertama itu, SEK harus mencatat pendapatan sebesar $900 pada 1 Juli 2022 yang dalam kasus ini merupakan nilai wajar atau fair value dari persediaan tersebut. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, SEK juga melakukan pendanaan atas pembelian ini dan mencatat pendapatan bunga atas vessel tersebut selama 4 tahun. Dalam hal ini, suku bunga implisit yang ditetapkan adalah 12%. SEK mencatat pendapatan bunga sebesar $54. Penghitungannya itu 12% dikali 1/2 tahun dikali $900 pada 31 Desember 2022. Selanjutnya. Nah, ini ada jurnalnya yang pada tanggal Juli tanggal 1 2022 itu jurnalnya ada notes receivable sebesar 900.000 dan sales revenue dan pada sales revenue sebesar 900.000. Terus untuk mencatat cost of goods sold-nya itu COGS 590. Terus pada inventory 590.000. Terus SEK membuat jurnal untuk mencatat interest revenue-nya pada akhir tahun itu jurnalnya itu notes receivable pada interest revenue sebesar 54.000. Terus slide selanjutnya. Ini menjelaskan mengenai non-cash consideration dan consideration paid. Ini perbedaan non-cash consideration atau imbalan non-tunai. Ini adalah saat perusahaan menerima pembayaran bukan dalam bentuk uang, melainkan barang, jasa, saham, aset seperti tanah atau gedung, atau penghapusan utang pendapatan diakui sebesar nilai wajar dari apa yang diterima perusahaan. Sedangkan consideration paid atau imbalan yang dibayarkan ini adalah saat perusahaan memberikan pembayaran balik kepada pelanggan dalam bentuk diskon, kupon, rabat volume, atau produk gratis. Imbalan ini sifatnya mengurangi total pendapatan yang diakui perusahaan. Terus slide selanjutnya. Ada studi kasus mengenai volume diskon. Faktanya, contoh soalnya itu, Samsung Group menawarkan diskon volume sebesar 3% kepada pelanggan jika mereka melakukan pembelian produk minimal 2 juta yuan. Selama tahun kalender, pada 31 Maret 2022, Samsung telah melakukan penjualan sebesar 700 yuan kepada perusahaan Arctic. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta yuan kepada Arctic pada periode 1 April hingga 31 Desember. Diasumsikan Samsung menyusun laporan keuangan secara triwulan atau kuartal. Selanjutnya, pertanyaannya berapa besar pendapatan yang harus diakui Samsung terhadap untuk 3 bulan pertama tahun 2022. Selanjutnya. Solusinya itu dalam kasus ini, Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21 yuan, atau penghitungannya itu 700 yuan dikali 3%, karena kemungkinan besar perusahaan akan memberikan potongan harga tersebut. Oleh karena itu, pendapatan adalah sebesar 679 yuan, atau penghitungannya itu 700 yuan dikurang sama 21 yuan. Jika tidak mengakui diskon volume ini, maka pendapatan Samsung untuk 3 bulan pertama tahun 2022 akan tercatat terlalu tinggi atau overstate. Dengan kata lain, pendapatan yang tepat adalah 679 yuan, bukan 700 yuan. Slide selanjutnya. Ini ada jurnal pada tanggal 31 Maret 2022 untuk mengakui pendapatan. Jurnal itu account receivable pada sales revenue sebesar 679.000. Terus habis itu slide selanjutnya.
Eh, Jika pelanggan Samsung gagal memenuhi ambang batas diskon, pembelian tidak mencapai target 2 juta yuan, maka Samsung memberikan jurnal berikut untuk mencatat penerimaan kas dari piutang dagang, yaitu cash pada account receivable dan sales volume discounts forfeited sebesar 700, cashnya 700.000, terus kalau account receivable itu sebesar 679 dan sales volume discount forfeited-nya ini 21.000. Selanjutnya itu step keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Ketika sebuah kontrak memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan atau janji untuk memberikan barang atau jasa, perusahaan harus mengalokasikan total harga transaksi ke setiap kewajiban tersebut. Alokasi ini didasarkan pada harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price yang relatif dari masing-masing barang atau jasa. Harga jual berdiri sendiri atau harga di mana perusahaan akan menjual barang atau jasa yang dijanjikan secara terpisah kepada pelanggan. Jika harga ini tidak dapat diamati secara langsung, perusahaan harus mengestimasikan menggunakan metode-metode tertentu. Slide selanjutnya, yang pertama ada prinsip kendali atau kontrol, itu pendapatan diakui saat pelanggan memperoleh kendali penuh atas aset atau jasa. Indikator perpindahan kendali meliputi hak pembayaran, perpindahan hak milik fisik, transfer resiko, dan penerimaan aset oleh pelanggan. Yang ketiga ada kriteria overtime. Pendapatan diakui sepanjang waktu jika pelanggan mengontrol aset saat dibangun. Contohnya jembatan di tanah pelanggan atau perusahaan memiliki hak bayar atas progres kerja. Lalu ada pendekatan alokasi atau transaction price allocation. Yang pertama ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Mengevaluasi pasar di mana perusahaan menjual barang atau jasa dan mengestimasi harga yang bersedia dibayar pelanggan. Ini bisa merujuk pada harga pesaing dan menyesuaikan sesuai biaya dan margin perusahaan sendiri. Lalu yang kedua ada pendekatan biaya yang diharapkan ditambah margin. Memperakirakan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan dan kemudian menambahkan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Lalu yang terakhir ada pendekatan residual. Jika harga jual berdiri sendiri sangat bervariasi atau tidak pasti, perusahaan mengestimasi harga dengan cara total harga transaksi dikurangi jumlah harga jual berdiri sendiri yang dapat diamati dan barang atau jasa lain dalam kontrak. Lalu ada contoh kasus alokasi atau metode residual, itu kasus Travis Merchant. Total kontrak ada 100.000 euro untuk produk A, B, dan C. Produk A 50 euro atau harga pasar yang diobservasi, produk B ada 30.000 euro, estimasi pasar, dan produk C ada residual, yaitu 100.000 euro dikurang 50.000 euro ditambah 30.000 euro, hasilnya adalah 20.000 euro. Logikanya adalah metode residual digunakan karena kepercayaan tinggi pada nilai A dan B. Lalu ada pengakuan pendapatan atau titik waktu versus waktu berjalan. Indikator perpindahan kendali adalah hak pembayaran, transfer gelar hukum, kepemilikan fisik, risiko atau imbalan, dan penerimaan pelanggan. Pendapatan diakui sepanjang waktu atau overtime jika satu pelanggan menerima manfaat saat penjualan bekerja, yang kedua aset ditingkatkan atau diciptakan di lokasi pelanggan, yang ketiga, aset tidak memiliki penggunaan alternatif dan penjual punya hak bayar atas kinerja hingga saat ini. Contohnya ada kustomisasi software Gomez. Terus yang selanjutnya adalah return dan potongan penjualan. Perusahaan harus mengakui pendapatan hanya sebesar jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya. Komponen yang diakui yang pertama ada revenue, pendapatan bersih setelah estimasi retur, lalu ada refund liability, kewajiban untuk mengembalikan uang pelanggan, dan yang terakhir ada return inventory aset, hak untuk menerima kembali barang dari pelanggan. Ilustrasi jurnal retur itu ada Vanden and V, datanya itu adalah jual 100 kamera,
100 euro. HPP-nya ada 60 euro, estimasi return-nya 3 unit. Saat penjualan, piutang atau kasnya ada 10.000 euro, pendapatan ada 10.000 euro, HPP-nya 6.000 euro, dan persediaan 6.000 euro. Penyesuaian akhir periode atau estimasi return-nya ada sales returns and allowance ada 300 euro, allowance for sales returns ada 300 euro, dan estimate inventory returns ada 180 euro, dan cost of goods sold ada 180 euro. Lalu ada laporan keuangan. Laporan laba rugi menampilkan net sales atau penjualan kotor dikurangi estimasi retur. Laporan posisi keuangannya ada piutang usaha atau neto, persediaan retur atau aset terpisah dari persediaan reguler. Kesimpulannya, pengakuan pendapatan bergeser dari model risk and rewards ke model transfer of control. Estimasi yang akurat sangat penting dalam alokasi harga dan pencadangan retur untuk menyajikan posisi keuangan yang wajar. Lalu ada perjanjian beli kembali atau repurchase agreements. Kontrak di mana perusahaan menjual aset tetapi memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut. Apakah kendali benar-benar berpindah ke pelanggan? Analisis kasusnya, jika harga beli kembali lebih besar atau sama dengan harga jual asli, transaksi dianggap sebagai pendanaan atau pinjaman, bukan penjualan. Contohnya ada Morgan Ltd menjual peralatan seharga 100.000 euro dan setuju membeli kembali seharga 121.000 euro. Aset tetap dicatat di buku penjual, selisih harganya adalah 21.000 euro, diakui sebagai beban bunga selama periode kontrak. Lalu ada perjanjian bill and hold. Definisinya adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan atas produk tetapi masih memegang kepemilikan fisik produk tersebut hingga waktu tertentu di masa depan. Syarat pengakuan pendapatan harus semua terpenuhi. Yang pertama, alasan penundaan harus substantif, misal permintaan pelanggan karena keterbatasan gudang. Yang kedua, ada produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik pelanggan. Yang ketiga, ada produk harus siap dipindahkan secara fisik, dan yang keempat ada penjual tidak boleh memiliki kemampuan untuk menggunakan atau mengalihkan produk ke pihak lain. Terus hubungan prinsipal atau agen, yang pertama itu ada prinsipal, pihak yang memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan barang atau jasa. Contohnya British Airways mengakui pendapatan secara gross atau nilai penuh. Lalu ada agen, pihak yang mengatur agar pihak lain menyediakan barang atau jasa. Contohnya Flyaway, Travel atau Traveloka mengakui pendapatan sebesar komisi saja. Lalu yang tiga, penting, agen tidak boleh mengakui seluruh nilai transaksi sebagai pendapatan karena akan menyesatkan atau overstate revenue. Pendapatan agen adalah selisih atau presentasi tetap yang diterima. Lalu ada akuntansi konsinyasi, konsignor atau produsen grosir. Pemilik barang yang mengirimkan persediaan. Konsigni adalah dealer atau toko, agen yang bertugas menjualkan barang. Poin utamanya, hak milik tetap berada di tangan konsignor hingga barang terjual ke pelanggan akhir. Persediaan konsigne tidak mencatat barang konsinyasi sebagai aset di bukunya. Pengakuan pendapatan, konsignor hanya mengakui pendapatan setelah menerima laporan penjualan atau akun sales dari konsigne. Remitansinya, konsigne mengirimkan kas kembali hasil penjualan setelah dikurangi komisi dan biaya terkait. Lalu ada ringkasan isu pengakuan pendapatan. Lalu ada ringkasan isu pengakuan pendapatan. Repurchase agreement tidak diakui sebagai penjualan atau dianggap pendanaan jika syarat terpenuhi. Lalu ada bill and hold saat kendali berpindah meski barang belum dikirim atau syarat ringkasan isu pengakuan pendapatan ketat. Lalu ada agen prinsipal, agen hanya mengakui komisi, prinsipal mengakui nilai penuh. Dan konsinyasi saat barang terjual oleh pihak ketiga kepada pelanggan terakhir. Oke, selanjutnya ada contoh kasus pengakuan penjualan dan kewajiban garansi. Pada 1 Oktober 2019, Maverick Company menjual 1.000 unit Rollomatic senilai $6 juta.
Transaksi ini mencakup penyerahan produk serta 2 skema jaminan layanan purna jual dengan rincian sebagai berikut. Pertama, penjualan dan HPP. Harga jual $6 juta, harga pokok penjualan $4 juta. Garansi assurance jaminan standar 2 tahun termasuk dalam harga jual. Garansi extended atau jasa tambahan 3 tahun terjual senilai $18.000. Biaya aktual November 2019, realisasi perbaikan fisik sebesar $28.000. Estimasi akhir tahun sisa kewajiban garansi masa depan senilai $44.000. Pertanyaannya, jurnal apa yang harus dibuat oleh Maverick Company pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rollomatic dan jaminan serta garansi tambahan? Next. Oke, untuk pengakuan penjualan dan biaya produk pada tanggal 1 Oktober 2019 itu mencatat cash sebesar 6.018.000, hasil dari 6 juta ditambah 18.000 pada sales revenue 6 juta serta ada unearned warranty revenue 18.000. Dan juga untuk mencatat COGS dan akunnya itu COGS senilai 4 juta dan inventory itu 4 juta. Perusahaan mencatat penjualan produk, cash mencerminkan total uang masuk. Sales revenue adalah nilai barangnya dan unearned warranty revenue adalah pembayaran di muka untuk garansi tambahan. Pengakuan biaya garansi November 22, 2019. Pengakuan mencatat biaya perbaikan aktual utang gaji mencerminkan biaya tenaga teknisi, sedangkan inventory part mencerminkan nilai suku cadang yang digunakan untuk memperbaiki unit yang rusak. Untuk akunnya itu ada warranty expense 28.000 di debit, salaries and wages payable 3.000 dan juga ada inventory part 25.000. Perusahaan mencatat biaya perbaikan nyata, salaries and wages payable mencerminkan biaya tenaga teknisi, sedangkan inventory part mencerminkan suku cadang yang digunakan untuk perbaikan. Next. Pengakuan selanjutnya ada pengakuan estimasi kewajiban. Pada tanggal 31 Desember 2019. Akunnya itu ada warranty expense di debit senilai 44.000 dan warranty liability di kredit senilai 44.000. Perusahaan mencatat warranty expense untuk mengakui estimasi biaya garansi di masa depan, sementara warranty liability mencerminkan kewajiban perbaikan yang masih tersisa. Pengakuan pendapatan garansi. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan garansi. Di debitnya itu ada unearned warranty revenue senilai 1.500 dan ada warranty revenue senilai 1.500 didapat dari $18.000 dibagi 36 dikali 3. Perusahaan di sini mengubah unearned warranty revenue menjadi warranty revenue karena jasa garansi tambahan telah berjalan dan sah diakui sebagai pendapatan periode tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke topik non-refundable upfront fees atau akuntansi biaya di muka. Definisinya ada pembayaran yang diterima dari pelanggan di awal sebelum perusahaan menyerahkan produk atau melakukan jasa. Prinsip pengakuan pendapatan. 1. Perusahaan harus menentukan apakah biaya ini terkait dengan menyerahkan produk atau jasa pada periode berjalan atau periode mendatang. 2. Dalam banyak kasus, pembayaran ini berkaitan dengan pengiriman barang atau jasa di masa depan. Ketentuan pencatatan. Tidak dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran diterima. Pendapatan harus dialokasikan secara proporsional selama masa kontrak atau periode manfaat yang diharapkan. Contoh umumnya itu biaya inisiasi, membership, biaya aktivasi, telepon atau internet, atau biaya setup. Di sini seringkali menjadi kekeliruan adalah bahwa uang yang diterima di awal ini tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan saat kas diterima.
Mengapa? Karena secara substansi biaya pendaftaran tersebut jarang sekali dianggap sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Sebaliknya, uang tersebut dianggap sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mencatatnya sebagai liabilitas kontrak terlebih dahulu, lalu mengakuinya sebagai pendapatan secara bertahap atau proporsional selama estimasi masa kontrak pelanggan. Next. Selanjutnya ada presentation and disclosure atau penyajian aset dan liabilitas kontrak. Prinsip dasarnya yaitu menggunakan pendekatan aset liabilitas berdasarkan hubungan antara pembayaran pelanggan dan kinerja perusahaan. Liabilitas kontrak muncul saat pelanggan membayar di muka sebelum kewajiban perusahaan terpenuhi. Aset kontrak terdiri atas dua kondisi, yaitu satu, hak tanpa syarat atau piutang, kewajiban selesai, perusahaan hanya menunggu pembayaran. Dua, hak bersyarat, pekerjaan sudah dilakukan sebagian, namun hak tagih bergantung pada penyelesaian kewajiban lain dalam kontrak. Dalam menyajikan pendapatan, kita menggunakan pendekatan aset liabilitas. Intinya, posisi keuangan perusahaan bergantung pada mana yang terjadi lebih dulu. Untuk perbedaan hak itu lebih jelasnya jika pelanggan membayar di muka, kita mencatatnya sebagai liabilitas kontrak karena kita berhutang layanan. Sebaliknya jika kita sudah bekerja namun belum dibayar, itu menjadi aset kontrak. Penting untuk membedakan antara piutang hak pasti karena pekerjaan sudah tuntas dengan hak bersyarat. Tapi secara hukum, kontrak kita belum boleh mengirimkan tagihan sampai ada tugas berikutnya yang diselesaikan. Next. Berikutnya ada aset kontrak, kontrak aset, ilustrasi VIN ASA. Diketahui pada 1 Januari 2019, ASA menandatangani kontrak penjualan produk A dan B ke Obermain Overstock senilai 100.000 euro. Syarat pembayaran penuh 100.000 euro akan dilakukan setelah kedua produk A dan B dikirimkan. Harga jual mandiri produk A 30.000 euro, produk B 70.000 euro. Pengiriman produk A dikirim pada 1 Februari 2019, produk B dikirim pada 1 Maret 2019. Pertanyaan, bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh VIN terkait kontrak ini selama tahun 2019? Next. Aset kontrak, kontrak aset, ilustrasi VIN ASA. Untuk jurnal pada tanggal 1 Februari 2019 itu ada kontrak aset senilai 30.000 di debit dan pada sales revenue 30.000 di kredit. VIN mengirim produk A senilai 30.000 euro. Kontrak aset mencerminkan pendapatan yang sudah sah diakui. Namun hak tagihnya masih bersifat bersyarat karena produk B belum diserahkan kepada pelanggan. Untuk jurnal 1 Maret 2019 itu akun receivable di debit senilai 100.000, kontrak aset di kredit 30.000, juga sales revenue. Oke, selanjutnya ada aset kontrak, kontrak aset. Pada tanggal 1 Januari 2019, VIN ASA itu mencatat kontrak aset senilai 30.000 euro pada sales revenue 30.000 euro. Di sini VIN mengirim produk A senilai 30.000 euro. Kontrak aset mencerminkan pendapatan yang sudah sah diakui. Namun hak tagihnya masih bersifat bersyarat karena produk B belum diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada March
Selanjutnya ada Maret 1, 2019. Di sini Vin mencatat kontrak akun receivable senilai 100.000 di debit, di kreditnya ada kontrak aset 30.000, dan juga ada sales revenue senilai 70.000. Di sini Vin mengirim produk B senilai 70.000 euro. Akun receivable kini mencerminkan hak tagih penuh sebesar 100.000 euro, sekaligus menutup akun aset kontrak karena seluruh kewajiban kinerja telah dipenuhi. Next. Selanjutnya ada modifikasi kontrak atau kontrak modification. Definisi perubahan syarat atau ketentuan kontrak saat kontrak sedang berlangsung. Kewajiban kinerja terpisah atau kontrak baru dianggap sebagai kontrak baru jika memenuhi dua syarat. Satu, produk jasa yang dijanjikan bersifat berbeda atau distinct. Dua, harga mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price. Selanjutnya ada modifikasi prospektif, digunakan jika produk baru tidak berbeda atau harganya tidak mencerminkan harga pasar. Satu, perusahaan tidak mengubah laporan pendapatan sebelumnya. Dua, sisa pendapatan dari kontrak lama digabung dengan kontrak baru, lalu dibagi rata, blended price ke unit yang tersisa. Untuk lebih jelasnya, modifikasi kontrak itu syaratnya kayak tadi ada dua, barang atau jasanya harus berbeda dari yang lama atau distinct, dan harganya harus sesuai dengan harga pasar normal. Jika keduanya terpenuhi, maka perubahan ini dianggap transaksi terpisah yang tidak mengganggu pencatatan kontrak lama. Dan untuk modifikasi prospektif, di sini kita tidak mengubah pendapatan yang sudah dicatat di masa lalu. Sebagai gantinya, sisa pendapatan dari kontrak lama digabung dengan nilai kontrak baru, lalu dibagi rata ke unit yang belum dikirim. Jadi, pendapatan ke depannya akan diakui menggunakan harga rata-rata yang baru atau blended price. Next. Selanjutnya ada biaya untuk memenuhi kontrak atau cost to fulfill a contract. Prinsip dasar memisahkan pengeluaran proyek menjadi dua perlakuan, aset yang disimpan atau beban yang diakui segera. Kriteria kapitalisasi dicatat sebagai aset. Biaya berhubungan langsung dengan kontrak yang spesifik, biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Biaya tersebut diharapkan dapat dipulihkan atau recoverable. Contoh biaya yang dikapitalisasi itu ada tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan alokasi biaya yang terkait langsung dengan aktivitas kontrak. Secara baku, syaratnya adalah biaya tersebut harus berhubungan langsung dengan kontrak, bersifat tambahan atau incremental, dan kita yakin nilainya bisa kita dapatkan kembali dari pembayaran pelanggan. Next. Untuk kategori kedua itu ada biaya yang langsung menjadi beban atau expense. Syarat tidak menambah nilai kontrak di masa depan atau bersifat umum. Kriteria kapitalisasi dicatat sebagai beban, biaya administrasi umum, biaya pemborosan, wasted materials labor, biaya yang tidak meningkatkan sumber daya. Contoh biaya langsung yang menjadi beban, gaji bagian HRD, biaya sewa kantor pusat, tenaga kerja yang tidak efisien, atau biaya pemborosan material. Ini berlaku untuk pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah bagi pengerjaan proyek ke depannya. Contohnya adalah biaya administrasi kantor pusat atau gaji manajer yang tidak terjun langsung ke lapangan. Yang paling penting diperhatikan adalah poin pemborosan. Seperti material yang rusak atau salah pengerjaan, itu wajib langsung dianggap beban dan tidak boleh jadi aset. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kolektibilitas dan pengungkapan pendapatan. Prinsip kolektibilitas, 1. Pendapatan diakui jika penagihan imbalan bersifat
probable, kemungkinan besar terjadi. Resiko kredit tidak mengurangi pendapatan bruto, melainkan diakui sebagai beban operasi kerugian piutang. Persyaratan pengungkapan utama, yang pertama itu ada kontrak dengan pelanggan, mencakup disagresi pendapatan, saldo aset atau liabilitas kontrak, dan informasi kewajiban pelaksanaan. 2. Pertimbangan signifikan atau significant judgment. Estimasi yang memengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga, dan penetapan waktu pengakuan pendapatan. 3. Aset dari biaya kontrak. Saldo akhir aset dari biaya pemenuhan kontrak, serta jumlah dan metode amortisasi yang digunakan. Terkait kolektibilitas, standar akuntansi menetapkan bahwa pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan jika penagihan atas imbalan kontrak bersifat probable, sesuai yang dijelaskan tadi. Jadi penting untuk dipahami bahwa risiko kredit atau gagal bayar pelanggan tidak mengurangi nilai pendapatan bruto perusahaan, melainkan dicatat secara terpisah sebagai beban operasi atau kerugian piutang untuk menjaga transparansi nilai transaksi. Selanjutnya dalam hal pengungkapan, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang detail dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada tujuan memberikan transparansi mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas perusahaan. Komponen utama pengungkapan disagresi pendapatan, yaitu memecah pendapatan berdasarkan kategori, wilayah, pasar, atau tipe produk. 2. Saldo kontrak, melaporkan saldo awal akhir aset kontrak seperti piutang dan liabilitas kontrak seperti unearned revenue. 3. Sisa kewajiban pelaksanaan, menginformasikan berapa banyak pekerjaan yang belum selesai dan kapan sisa pendapatan tersebut akan diakui. 4. Biaya kontrak, mengungkapkan saldo biaya untuk mendapatkan atau memenuhi kontrak yang dikapitalisasi, aset beserta metode amortisasinya. 5. Estimasi dan pertimbangan signifikan, menjelaskan bagaimana manajemen menentukan harga transaksi dan menilai kapan kendali barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Penjelasan lebih lanjutnya itu kontrak dengan pelanggan yang menyajikan rincian pendapatan berdasarkan kategori serta posisi saldo, aset, dan liabilitas kontrak. Pertimbangan signifikan yaitu di mana entitas harus mengungkapkan asumsi dan estimasi yang digunakan dalam menentukan harga transaksi serta waktu pengakuannya. Selanjutnya aset dari biaya kontrak yang merinci nilai aset yang dikapitalisasi dari biaya pemenuhan kontrak, lengkap dengan besaran dan metode amortisasinya. Seluruh pengungkapan ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami secara komprehensif mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas yang timbul dari kontrak pelanggan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di Appendix 18A, yaitu Revenue Recognition Over Time, atau pengakuan sepanjang waktu overtime. Pengakuan sepanjang waktu overtime adalah pendapatan diakui seiring dengan kemajuan proyek, bukan hanya di akhir saat penjualan selesai. Di sini ada 3 kriteria pengakuan, minimal salah satu terpenuhi. 1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat. 2. Kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Contohnya yaitu proyek di tanah milik pelanggan. 3. Aset tidak memiliki penggunaan alternatif dan perusahaan memiliki hak atas pembayaran progres kerja. Syarat utama perusahaan dapat mengestimasi kemajuan penyelesaian kewajiban kinerja secara andal. Inti dari materi ini adalah untuk proyek jangka panjang seperti konstruksi, pendapatan tidak boleh diakui sekaligus di akhir, melainkan harus dicicil sesuai kemajuan proyek. Tujuannya supaya laporan keuangan kita tetap relevan dan menggambarkan kinerja perusahaan setiap tahunnya. Next.
Selanjutnya ada percentage of completion method. Metode persentase of completion method itu ada dua. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan biaya dan laba kotor secara proporsional sesuai tingkat penyelesaian proyek. Dua, metode alternatif atau biaya pemulihan. Digunakan jika kriteria pengakuan sepanjang waktu tidak terpenuhi, laba hanya diakui setelah biaya tertutup sepenuhnya. Pengukuran kemajuan proyeknya itu satu, ukuran input measures, menggunakan basis biaya ke biaya, cost to cost, jam kerja atau material yang digunakan. Ukuran output measures, berdasarkan unit yang diproduksi atau pencapaian tonggak pekerjaan milestones. Ketiga, catatan biaya material yang belum terpasang harus dikeluarkan dari perhitungan kemajuan agar tidak terjadi front-end loading. Catatan biaya material yang belum terpasang harus dikeluarkan dari perhitungan kemajuan agar tidak terjadi front-end loading. Next. Selanjutnya adalah studi kasus contoh dari percentage of completion method cost to cost basis. Di sini ada Hardat Construction memiliki kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 pound sterling dengan perkiraan biaya 4 juta pound sterling. Kontrak akan dimulai pada Juli 2019 dan jembatan tersebut akan selesai pada Oktober 2021. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Perlu dicatat bahwa pada akhir tahun 2020, Hardat telah merevisi perkiraan total biaya dari 4 juta pound sterling menjadi 4.050 pound sterling. Next. Selanjutnya di sini ada tabel menunjukkan cara menghitung progres proyek jembatan. Pertama, kontrak price senilai 4.500.000 pound sterling. Ini adalah harga total jembatan yang disepakati di awal. Angka ini tetap sama dari 2019 sampai 2021. Nomor 2 ada cost to date. Ini adalah total biaya yang sudah benar-benar dikeluarkan dari awal proyek sampai tanggal pelaporan. 2019 senilai 1 juta pound sterling, 2020 senilai 2.916.000 pound sterling atau akumulasi biaya 2019 ditambah biaya baru di 2020. Estimated cost to complete ini adalah ramalan atau perkiraan sisa biaya yang masih harus dikeluarkan agar jembatan selesai. Keempat, estimated total cost didapat dari cost to date ditambah estimated cost to complete. Perhatikan di tahun 2019 totalnya 4 juta pound sterling, tapi di tahun 2020 naik menjadi 4.050 pound sterling. Artinya ada kenaikan biaya di tengah jalan. 5. Estimated total gross profit, selisih harga kontrak dengan total estimasi biaya. Di 2019 kita berharap untung 500.000 pound sterling, tapi karena biaya naik di 2020, ekspektasi untung kita turun jadi 450 pound sterling. Selanjutnya ada persen complete. Inilah hasil akhirnya. Rumusnya itu ada cost to date dibagi cost to date dibagi estimated total cost, yaitu untuk tahun 2019 ada 1 juta pound sterling dibagi 4 juta pound sterling sama dengan 25%. 2020 ada 2.916.000 pound sterling dibagi 4,054 juta 50.000 pound sterling, yaitu jadi 72%. Untuk 2021 itu 4,05 juta pound sterling dibagi 4,05 juta pound sterling jadi 100%. Next. Selanjutnya ada tabel yang menggambarkan siklus operasional proyek 2019-2021. Untuk tahun 2019 itu ada construction in process senilai 1 juta dan material cash payable ETC 1 juta.
Investasi kos, perusahaan mengeluarkan modal CIP untuk membangun fisik jembatan mencapai puncaknya di 2020 senilai 1.916 pound sterling. Eh, untuk mencatat penagihan, di sini pada tahun 2019 itu eh, ada akun receivable senilai 900.000 dan puncaknya pada tahun 2020 itu ada 1.200.000. Seiring fisik terbangun, kita menagih pelanggan 2.400.000 untuk menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada realisasi cash. Piutang tersebut akhirnya cair menjadi kas di mana penerimaan terbesar terjadi di akhir proyek tahun 2021, yaitu 2 juta ya pound sterling. Next. Selanjutnya ada tabel yang menggambarkan pengakuan pendapatan metode persentase penyelesaian tahun 2019 tahun 2021. Total nilai kontraknya itu adalah 4.500.000 pound sterling. Di tahun 2019 progres baru mencapai 25%. Berdasarkan persentase tersebut, kita mengakui pendapatan sebesar 1.125 pound sterling dengan laba kotor tahun berjalan senilai 125.000. Realisasi progres tahunan 2019, laba diakui 125.000. Tahun 2020 penyelesaian 72% kumulatif, laba diakui 199.000. 2021 penyelesaian 100% atau selesai, laba diakui 126.000 pound sterling, total akhir laba kotor menjadi 450.000 pound sterling. Pendapatan dan beban diakui secara proporsional sesuai progres fisik atau biaya di setiap periode berjalan. Next. Selanjutnya ada jurnal pengakuan pendapatan dan penyelesaian kontrak. Pengakuan laba kotor tahunan debit ke construction in process pada tahun 2019 pada tabel ini itu ada 125.000 pound sterling, laba kotor diakui. Pada 2020 199.000 laba kotor diakui. 2021 126.000 laba kotor diakui. Total laba kotor di CIP $450.000, jumlah laba kotor dari tahun ke tahun. Jurnal penutup penyelesaian kontrak di akhir 2021 menghapus saldo akun temporer di neraca debit billing on construction in process sebesar 4.500.000. Di kreditnya ada construction in process sebesar 4.500.000. Next. Sini bagian siapa? Gak tahu, Cok.
Siapa bagian lo yang ini kah? Iya, Adi ini lo kali. Enggak. Oh, mau di Gue nggak bikin di awal. mau di skip aja. Skip aja. Oke, skip aja. wait, lanjut. Gue ya. Nah, percentage of completion. Ilustrasi ini menunjukkan akumulasi biaya dan laba di dalam akun Contraction in Process atau CIP selama masa kontrak tahun 2019 sampai 2021. Yang pertama, akumulasi biaya dan laba. Akun CIP digunakan untuk mencatat biaya konstruksi yang terjadi setiap tahun beserta laba kotor yang diakui pada tahun tersebut. Contohnya, tahun 2019 pada ilustrasi contraction in process-nya yaitu 1 juta euro dan recognized gross profit-nya itu 125.000 jadinya ditambah. Jadi biaya contraction cost-nya itu ditambah sama labanya yaitu 125.000. Yang kedua, pada tahun 2020 itu biaya contraction cost-nya itu 1.916.000 euro ditambah sama laba recognized gross profit-nya itu yaitu 199.000. Lalu yang ketiga pada tahun 2021 contraction cost-nya itu 1.134.000 euro ditambah sama labanya 125.000 euro. Lalu yang kedua nilai akhirnya. Pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2021, total saldo akun CIP-nya mencapai 4.500.000 euro, yang nilainya sama dengan total harga kontrak. Yang ketiga, penutupan akun setelah proyek selesai, akun CIP didebit atau dikredit untuk menutup atau dipindah akun. Next. Computation of unbilled contract price pada tanggal 12 pada tanggal 31 bulan 12 2019 yaitu ilustrasi jumlah tagihan. Maka selisihnya dicatat sebagai aset lancar dengan nama pendapatan yang belum ditagih atau melebihi penagihan. Next. Lalu selanjutnya, ini ada hard debt contraction. Ilustrasinya tersebut yaitu menjelaskan laporan keuangan proyek konstruksi jangka panjang atau metode presentase penyelesaian pada tahun 2019. Yang pertama itu income statement atau laporan laba rugi. Yang pertama itu ada revenue from long term contracts atau pendapatan dari kontrak itu sebesar 1.125.000 euro pada tahun 2019. Lalu yang kedua itu cost of construction atau biaya konstruksi sebesar 1 juta euro. Lalu yang ketiga gross profit atau laba kotor sebesar 125.000 euro. Lalu yang kedua ada ilustrasi statement of financial position atau neraca. Bagian ini menunjukkan posisi keuangan proyeknya. Yang pertama itu ada in process 75.000 euro, ada biaya dan ada akun bill tagihan ke kliennya sebesar 900.000 euro.
Lalu selisihnya 202 ditambah karena pendapatan yang diakui itu lebih besar daripada tagihannya, sehingga piutang usahanya 150.000 euro dan bagi 10.000 euro. Next. Lalu selanjutnya zero profit method. Metode ini digunakan ketika perusahaan yang belum bisa memperkirakan laba secara andal, sehingga pertama, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang sudah dikeluarkan atau cost recovery. Yang kedua, laba atau gross profit itu nol selama biaya belum sepenuhnya tertutup. Yang ketiga, laba baru diakui setelah seluruh biaya proyek telah dipulihkan. Penjelasan per tahunnya yang pada tahun 2019 yaitu pada ilustrasi tersebut pendapatannya atau biaya itu sebesar 1 juta euro. Lalu yang kedua labanya itu 0. Semua hanya untuk menutupi biaya. Lalu pada tahun 2020 pendapatannya itu sesuai ilustrasinya 1.916.000 euro atau tahun berjalan, laba tetapnya 0 euro. 0. Masih tahap pemulihan biaya. Lalu pada tahun 2021 total pendapatan proyeknya 4.500.000 euro, total biayanya 4.050.000 euro, laba mulai diakuinya 450.000 euro karena seluruh biayanya sudah tertutup. Next. Lalu selanjutnya zero profit method yang selanjutnya itu percentage of completion. Berdasarkan ilustrasi tersebut, laba diakui bertahap sesuai progres proyek. Pada tahun 2019, percentage of completion-nya itu 125.000 euro. Pada tahun 2020-nya 199.000 euro. Dan pada tahun 2021-nya 126.000 euro. Lalu total tetapnya 450.000 euro, tetapi diakui setiap tahun. Lalu yang kedua, cost recovery. Pada tahun 2019-nya itu 0, pada tahun 2020-nya 0, pada tahun 2021-nya 450.000 euro, karena semua laba baru diakui di akhir proyek. Lalu yang ketiga, laporan laba rugi atau cost recovery-nya, pendapatan dan biaya diakui setiap tahun, tapi labanya 2019 itu 0, 2020-nya itu 0, 2021-nya 450.000 euro, karena laba baru diakui saat seluruh biaya sudah tertutup. Next. Lalu selanjutnya itu long-term contract clauses. Long-term contract clauses atau kerugian kontrak jangka panjang itu ada dua jenis. Yang pertama, rugi periode berjalan pada kontrak yang masih untung, yaitu terjadi karena kenaikan estimasi biaya selama proyek. Yang kedua, kerugian kontrak jangka panjangnya rugi pada kontrak yang tidak menguntungkan, yaitu jika total biaya diperkirakan melebihi pendapatan kontrak. Next. Lalu berdasarkan ilustrasi tersebut, di sini ada ilustrasi computation revenue recognized pada tahun 2020 dan computation contraction expense pada tahun 2020. Yaitu perbandingan singkatnya
Kondisinya itu rugi periode ini, tapi total proyek tetap untung. Dan rugi total atau biaya lebih besar daripada harga kontrak. Pelakuan akuntansinya lalu selanjutnya revenue recognition for Lalu selanjutnya revenue recognition for franchise. Franchise yaitu pengaturan di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk menjual produk atau jasa. Jenis pengaturan franchise waralaba yaitu yang pertama ada produsen, pengecer, atau contoh dealer mobil. Yang kedua produsen pedagang besar, contohnya itu soft drink. Yang ketiga sponsor layanan pengecer atau paling populer yaitu McD, KFC, Marriott, dan Hertz. Yang keempat pedagang besar pengecer. Lalu selanjutnya franchisor memperoleh pendapatan dari dua sumber utama. Yang pertama, initial franchise fee atau biaya awal, yaitu pembayaran untuk pembukaan bisnis, penggunaan nama dagang, dan jasa awal. Yang kedua, continuing franchise fees atau biaya berkelanjutan, yaitu diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan dan jasa dukungan. Franchisor biasanya memberikan berbagai jasa kepada franchise, antara lain yang pertama bantuan pemilihan lokasi dan negosiasi sewa. Yang kedua supervisi konstruksi dan desain bangunan. Yang ketiga bantuan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Next. Lalu di sini ada studi kasus Tums Pizza Income. Yang pertama franchise fee-nya totalnya itu $50.000, yaitu $20.000 tunai ditambah $30.000 wesel tagih. Nilai tunainya atau present value-nya wesel tagih didiskon menjadi $23.957. Lalu total harga transaksinya $43.957 atau alokasi hak merek, pelatihan, dan peralatan. Lalu yang ketiganya royalti 1% dari penjualan tahunan atau variabel. Next. Nah, di sini ada jurnal akuntansi dari Tums Pizza tersebut, yaitu jurnal akuntansi penandatanganannya pada tanggal 31 Desember 2019 atau saat kontrak ditandatangani, mencatat penerimaan kas dan wesel tagih sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned, yaitu cash di debit sebesar $20.000
Notes receivable di debit sebesar $23.957. Unearned franchise revenue di kredit sebesar $20.000. Unearned service revenue atau training di kredit sebesar $9.957. Unearned sales revenue atau equipment di kredit sebesar $14.000. Lalu jurnal akuntansi operasionalnya pada tanggal 2 Februari 2020 atau saat toko resmi dibuka mengakui pendapatan karena kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi, yaitu unearned revenue atau franchise service sales dipindahkan ke revenue. Lalu yang kedua mencatat beban pokok atau COGS-nya. Dan yang ketiga itu debitnya cost of goods sold-nya di debit yaitu $10.000. Lalu inventory-nya di kredit yaitu $10.000. Next. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition. 5 langkah pengakuan pendapatan. Untuk mengakui pendapatan, perusahaan harus mengikuti standar 5 langkah. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan yang wajib pelaksanaan atau performance obligations yang terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Yang keempat, alokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, akui pendapatan ketika atau selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Lalu, kontrak jangka panjang atau konstruksi. Ada 2 metode utama untuk mengakui pendapatan pada kontrak yang memakan waktu lebih dari 1 periode akuntansi. Yaitu yang pertama, percentage of completion method. Pendapatan diakui secara bertahap berdasarkan kemajuan proyek. Lalu biasanya diukur menggunakan basis biaya ke biaya atau cost to cost basis. Lalu yang kedua, cost recovery atau zero profit method. Yang pertama, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang terjadi diperkirakan akan tertagih. Lalu laba kotor hanya diakui setelah seluruh kontrak selesai. Next. Lalu akuntansi untuk kerugian kontrak. 2 jenis kerugian yang muncul, yaitu yang pertama, kerugian pada periode berjalan dalam kontrak yang menguntungkan. Terjadi jika estimasi biaya meningkat namun total proyek masih profit. Dilakukan penyesuaian pada periode berjalan. Yang kedua, kerugian pada kontrak yang secara keseluruhan tidak menguntungkan. Seluruh estimasi kerugian harus segera diakui pada periode tersebut, atau berlaku baik untuk metode persentase penyelesaian maupun pemulihan biaya. Lalu pengakuan pendapatan waralaba atau franchise berdasarkan ilustrasi Tech Solvers Corp. Hak waralaba atau franchise dan pelatihan dianggap sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan karena saling terkait erat dan diberikan sepanjang waktu atau overtime. Yang kedua, upfront fee atau biaya di muka. Pendapatan tidak langsung diakui penuh, melainkan ditisasi selama ketidakpastian penjualan telah terselesaikan atau saat penjualan terjadi. Next. Lalu contoh jurnal waralaba pada ilustrasi 18B.5 di e-book. Saat menerima uang muka pada tahun 15 Desember 2019, kas di debit, lalu pendapatan waralaba atau franchise ditangguhkan atau unearned franchise revenue di kredit. Lalu yang kedua, pengakuan tahunan pada tahun 31 Desember 2020, unearned franchise revenue di debit, dan franchise revenue atau porsi tahunan dari biaya dibuka di kredit. Lalu mencatat royalti atau 7% dari penjualan.
piutang usaha atau accounts receivable di debit, franchise revenue di kredit. Next. Lalu kesimpulan presentasi tersebut yaitu dari bab 11 itu pengakuan yang berjudul pengakuan pendapatan. Yang pertama, standar utamanya implementasi 5 step model sebagai kerangka kerja baku IFRS 15. Yang kedua, prinsip kendali pendapatan diakui berdasarkan perpindahan kendali atau transfer of control, bukan sekedar proses penagihan. Lalu performance obligation, pengakuan pendapatan terjadi saat atau selama kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Lalu metode pengakuan bisa dilakukan di satu titik waktu atau point in time atau sepanjang waktu atau overtime. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.